فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Apa yang disebutkan oleh mengambil faidah dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang tafsir ayat yang ke-149 dan 150, di antara penguat-penguat tentang dipindahkannya kiblat. Kemudian beliau mengatakan di antaranya juga adalah bahwasanya Allah itulah yang mengetahui perkara yang samar-samar. Allah mengabarkan dan Dia mengetahui perkara yang samar-samar, bahwasanya ahli kitab telah menetap di kalangan mereka benarnya perkara ini. Ahli kitab sendiri sudah tahu bahwasanya ini adalah perkara yang benar, walaupun mereka membantahnya. Akan tetapi mereka merahasiakan persaksian ini bersamaan dengan pengetahuan mereka itu. Dan tatkala pemindahan yang Allah lakukan untuk kita kepada kiblat yang benar, kiblat Ibrahim, itu adalah nikmat yang agung, maka kelembutan Allah Ta'ala kepada umat ini dan rahmat Allah kepada umat ini akan terus-menerus bertambah. Setiap kali Dia mensyariatkan untuk mereka suatu syariat, maka itu adalah kenikmatan yang agung. Allah berfirman, "Wali utimma nikmati alaikum," dan agar aku lengkapkan kenikmatanku kepada kalian. Berarti yang sebelumnya adalah kenikmatan yang besar. Lalu Allah menjanjikan, aku akan melengkapkan lagi kenikmatanku pada kalian. Asal dari kenikmatan di sini adalah hidayah kepada agamanya. Itu asal nikmat yang darinya akan bercabang sekian banyak kenikmatan. Dengan diutuskannya Rasulnya dan diturunkannya kitab suci, ya Rasulullah. Kemudian setelah itu kenikmatan-kenikmatan yang semakin semakin lengkap, yang melengkapi dasar kenikmatan tadi, yang mana itu tidak terhitung banyaknya dan tidak terbatasi sejak Allah mengutuskan Rasulnya sampai dekatnya keberangkatan beliau untuk meninggalkan dunia. Ya, kalau dihitung-hitung banyak sekali berapa nikmat yang Allah berikan, tak terhitung itu. Nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi banyak sekali untuk para sahabat dan juga untuk umat ini secara umum. Allah memberikan kepada beliau keadaan-keadaan dan kenikmatan-kenikmatan. Allah juga memberikan kepada umatnya, kepada umat Muhammad SAW, kenikmatan-kenikmatan yang dengan itu Allah melengkapi kenikmatannya kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan kepada umat beliau. Dan Allah turunkan kepada beliau ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah melengkapkan kepada kalian kenikmatanku. Berarti selama 23 tahun kenikmatan terus turun, sampai kemudian Allah melengkapi dengan penetapan bahwasanya agama ini sudah sempurna dan telah diridhoi. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Di antara kenikmatannya adalah apa? Kemenangan demi kemenangan. Bahkan banyak negara-negara yang selama ini adalah negara yang merdeka dan besar, justru malah memberikan jizyah kepada kaum muslimin, seperti yang dari Bahrain, seperti yang dari Yaman, juga dari
nasibin dan seterusnya. Demikian pula dari sempadan-sempadan negara-negara besar di sempadan Syam. Adapun Romawi, maka mereka tak mau membayar jizyah sehingga diperangi. Dengan peperangan itu yang benteng mereka lebih dari 1000 benteng Romawi, demikian pula lebih dari 1000 benteng di Persia. Nah, di dalam setiap benteng ada kekayaan yang sangat melimpah, hasil yang mereka kumpulkan selama beratus-ratus tahun itu. Kaum muslimin mendapatkan itu hanya dalam jangka waktu tidak sampai 30 tahun, tidak sampai 12 tahun. 12 tahun sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai. Ini kenikmatan yang tak terbayangkan, belum lagi kenikmatan yang lain-lain. Maka segala pujian bagi Allah atas keutamaannya yang tidak mampu untuk kita hitung-hitung. Keutamaan apalagi untuk kita mensyukurinya, menghitung aja tak mampu, bagaimana mensyukurinya. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk, yaitu kalian mengamalkan kebenaran, kalian mengetahui kebenaran dan kalian mengamalkannya. Tahu kebenaran ini adalah nikmat yang besar. Orang kalau beramal tanpa ilmu boleh jadi amalannya tidak diterima, karena dia tidak tahu rukun dan syaratnya, tidak tahu pembatal-pembatalnya, tidak mengetahui perkara yang merusak amalan, tak punya ilmu. Maka kalau kita diberi ilmu, layaknya kita diberi cahaya, itu adalah nikmat yang besar. Layaknya kita berjalan di kegelapan malam dan kita diberi cahaya, ini nikmat besar. Setelah itu nikmat berikutnya diberi taufik untuk mengamalkannya. Ini adalah nikmat yang tak terhitung. Maka Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk dari rahmatnya kepada para hambanya adalah Dia memudahkan untuk mereka sebab-sebab hidayah dengan pemudahan yang paling puncak, yang paling tinggi. Di antaranya adalah Quran, dipilihkan dengan bahasa yang paling lengkap, paling sempurna dan paling mudah dipelajari. Seandainya Quran itu dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, mungkin kita akan mengalami sangat kesulitan dan ungkapannya pun tidak seindah dan tidak selengkap Al-Quran. Sekarang orang banyak kebingungan dengan kitab yang ditemukan di antara reruntuhan Yunani itu, dikatakan termasuk kitab tertua dan sebagainya. Tapi apakah setelah itu mereka mendapatkan tambahan ilmu? Tak, sampai sekarang mereka tak paham ini bahasa apa, ini huruf apa. Tidak, termasuk huruf-huruf yang ma'ruf dan seterusnya. Makanya Quran dengan bahasa Arab ini adalah keuntungan yang sangat besar, nikmat yang sudah sangat dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mengingatkan mereka untuk menempuh jalan-jalan hidayah tadi. Sudah diberi kemudahan, tinggal kita mau menitinya, menempuhnya ataukah tidak. Dan Allah telah menerangkan itu kepada mereka dengan penerangan yang paling sempurna, sehingga termasuk dari kumpulan kenikmatan ini tadi adalah Allah menjadikan kebenaran itu ada para penentangnya, lalu mereka membantah kebenaran tersebut, sehingga dengan bantahan itu justru menjadi semakin jelaslah kebenaran dan semakin nampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah dan alamat-alamat kekuasaan, alamat-alamat dari kebenaran tadi. Karena semakin dibantah akan semakin diperjelas oleh Allah Ta'ala. Dan menjadi jelaslah batilnya kebatilan tersebut, bahwasanya kebatilan itu tidak ada hakikatnya. Tentang apa? Misalkan turunnya ayat pertama terkait dengan pemindahan kiblat, kita tahu itu benar. Tapi tatkala mulai ada kritikan-kritikan dari ahli kitab, maka Allah bongkar sekalian bahwasanya di kitab suci mereka sendiri ada penjelasan bahwasanya Nabi yang terakhir itu kiblatnya yang menetap memang di Baitullah Ka'bah, dan bahwasanya kiblat Ibrahim itu juga di Ka'bah, dan seterusnya. Semakin dibantah, maka Allah akan semakin menerangkan.
Sehingga kita jadi semakin tahu bahwasanya perkara ini sebenarnya disembunyikan oleh ahli kitab. Semakin jelas justru. Dan semakin tahu kita jahatnya para ahli kitab itu. Padahal seandainya mereka tidak membantah turunnya ayat pertama tentang pemindahan kiblat, mungkin apa? Rahasia-rahasia ini tidak terbongkar, rahasia mereka. Baik. Seandainya bukan karena takdir, tentunya ini takdir, berdirinya kebatilan menghadapi kebenaran, menentang kebenaran, boleh jadi keadaan suatu kebatilan itu belum jelas bagi kebanyakan para makhluk. Makanya kemudian beliau menyebutkan pepatah Arab, bidittiha tatabayyanul asya. Baik. Dan ini adalah penggalan dari ucapan apa? Orang-orang Arab. Yaitu apa? Dengan adanya kebalikan, dengan adanya lawan, maka perkara-perkara itu menjadi semakin jelas. Kalau bukan karena adanya malam, niscaya keutamaan siang itu tidak diketahui. Ya, kalau sepanjang zaman itu siang terus, niscaya kita mungkin akan mulai bosan, mulai tak paham apa untungnya siang, kita letih terus. Tapi begitu Allah datangkan malam, kita merasa nikmat dengan malam. Tapi lama-lama kita tahu, oh saya perlu kerja, saya perlu sidai baju, saya perlu apa saja aktiviti yang diperlukan di siang hari. Kalau tidak segera muncul siang, malam terus, ini bil karen akan naik terus ini dan seterusnya. Kita perlu penerangan yang lama dan perlu duit banyak untuk membayar penerangan. Tapi begitu datang siang, oh kita bersyukur, siang gratis saja, free, ada matahari, tak perlu bayar dan seterusnya. Demikian pula dengan adanya siang, kita tahu betapa nikmatnya malam. Orang boleh istirahat, orang boleh rehat, orang tidak lagi merasakan panasnya matahari dan sebagainya. Bukan berarti malam itu kebatilan, siang itu kebenaran atau sebaliknya. Tapi apa? Dengan adanya suatu lawan akan jelaslah hakikat dari suatu perkara itu. Ini yang dimaksudkan. Bukan berarti salah satu dari siang dan malam itu adalah kebatilan, bukan itu maksudnya. Kalau bukan karena sesuatu yang buruk, niscaya tidak diketahui keutamaan sesuatu yang bagus. Ya, kalau semua orang wajahnya sama, kita mungkin tak tahu mana cantik, mana buruk, mana tampan, mana jelek. Tapi ketika Allah menjadikan adanya perbezaan dan adanya lawan, kita menjadi tahu dan seterusnya. Kalau bukan karena kegelapan, niscaya tidak diketahui manfaat cahaya. Kalau bukan, berarti kesimpulannya, kalau bukan karena kebatilan, niscaya tidak jelas kebenaran itu. Ini betul. Dengan apa? Kejelasan yang terang. Ini betul. Tetapi untuk memahami kalimat ini, kita memahaminya dengan apa? Dengan penjelasan dari syariat. Kalau bukan karena kebenaran, niscaya kebenaran tidak jelas dengan kejelasan yang terang. Ini wajib dipahami secara syariat. Adapun orang-orang kafir dari barat, mereka memahaminya secara berlebihan. Karena apa? Anda baca ini di surat kabar beberapa puluh tahun yang lalu. Berarti hakikatnya para pahlawan itu sangat memerlukan penjahat. Kalau bukan karena penjahat, niscaya apa? Pahlawan itu tidak ada. Maka hakikatnya yang berjasa adalah penjahat. Ini salah besar. Yang berjasa adalah Allah. Yang namanya kebenaran itu wajib ditegakkan, wajib disyukuri. Cuma karena akal manusia sangat terbatas, banyak dari mereka yang tidak tahu nikmatnya kebenaran dan keadilan. Maka Allah Ta'ala menjadikan adanya kejahatan agar mereka tahu betapa sakitnya kalau kita dijahati orang. Dan Allah mendatangkan adanya orang-orang yang zalim agar kita tahu betapa ruginya kalau kita dizalimi. Dan betapa beruntungnya kita kalau ada orang yang baik, kalau ada orang yang adil dan seterusnya. Itulah tujuannya. Bukan kita jadi wajib bersyukur pada iblis seperti kata orang-orang barat, wajib bersyukur kepada penjahat karena dengan itu ada hero wajib bersyukur pada penjahat. Salah. Hero dan semua manusia wajib bersyukur pada Allah yang menakdirkan segala sesuatu itu ada lawannya.
Tapi kita cinta pada apa? Cinta pada kebenaran, benci pada kebatilan. Tidak seperti sudut pandang orang-orang kafir barat yang jahil-jahil itu. Tayyib. Lalu beliau tutup dengan kalimat, maka hanya milik Allah lah segala pujian atas itu semua. Ilahuna wallahu a'lam.